Iya, di Tarakan. Sebentar ya, sebentar. Baik, Bu Isti dan Bu Novi, kita mulai ya. Record sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua yang masih setia hadir ya hingga hari ke-19 saat ini. Bapak mau ikut? Semoga ilmu-ilmunya dapat memberikan manfaat ya dari sesi yang pertama sampai atau pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin. Nah, hari ini kita menghadirkan Bu Novi Marliani dari SMKN 1 Cimahi selaku presenter yang akan membahas bagian Minano Nihongo bagian kedua ya, bab 28 dan 29, betul ya Bu ya? Ya, didampingi oleh Bu Isti dari SMKN 1 Boyolangu Tulungagung. Lalu teman-teman semua diharapkan hadir sampai akhir ya. Dan juga kepada teman-temannya yang belum pada join, mohon diberitahukan, mohon diinfokan karena akan sangat rugi kalau tidak ikut. Gitu. Nah, nanti mohon diisi Google Form-nya. Nanti di akhir pertemuan saya akan share Google Form untuk absensi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan room kepada Bu Isti selaku moderator. Kepada Bu Isti, dipersilakan. Hai, arigatou gozaimasu, Raka Sensei. Hai, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Genki desu ka, minasan? Genki desu ka? Suaranya mana? Kikoemasen no. Hai, minasan. Genki desu ka? Genki desu. Biar internet connection. Oh my God. Hai, Novi Sensei. Ya, hari ini yang akan berikan materi tentang semua. Oke, saya perkenalkan lagi. Hai, Isti to Mas. Hai, mungkin dari Minasang ini ya sudah ada yang beberapa sudah mengenal karena kita belajar di awal dulu sehingga tidak terlupakan. Hai, untuk materi hari ini sangat menarik karena apa? Ini terkait dengan materi yang sebelumnya. Jadi ada perubahan kata kerja ya, Novi Sensei. Hai. Senior Sensei dari SMKN 1 Cimahi. Iya. Untuk materinya langsung saja waktu saya berikan sepenuhnya kepada Novi Sensei. Hai, minasang, di tengah nanti mungkin akan ada pertanyaan. Jadi selama penyampaian materi mungkin ada yang belum dimengerti ya Sensei, boleh nanti tanya lewat chat. Jadi kita akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Novi Sensei untuk diberikan penjelasan lebih. Jadi tolong diperhatikan sekali step by step-nya. Karena ini sudah di Minano Nihongo 2 ya Sensei. Jadi ini materinya lumayan. Materinya lumayan ini minasang. Oh my God. Di Minano Nihongo 1. Oke, Novi Sensei. Silahkan untuk penjelasannya kepada minasang semua. Hai, arigatou gozaimasu. Dozo. Hai, Novi Sensei. Hai. Halo Bu Novi. Ya, sepertinya signal. Ya. Ya, sepertinya signal. Oh ya Bu, mau mengingatkan juga kepada teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke Sensei Isti atau Sensei Novi nanti ada waktunya. Lalu juga mohon keaktifannya ya. Jadi kita tahu siswa-siswi mana aja nih yang aktif dari sekolah mana, itu pun nanti akan jadi catatan buat kita gitu. Jadi nanti langsung aja mau resen atau mau langsung dibuka aja mic-nya dipersilahkan. Yang penting mohon keaktifannya dalam mengikuti kelas ini. Jadi kita tahu potensinya sudah sejauh mana gitu. Kebetulan ini Bu Novi juga sedang sepertinya keluar Bu, kayak sepertinya ada masalah sinyal. Oh. Iya. Ya. Jadi ditunggu sebentar ya teman-teman semua. Ya boleh sambil kita menunggu minasang untuk materi di bab 28 ini masih ada kaitan dengan bab 27 kemarin yang pasti adalah ya Novi Sensei sudah. Aduh mohon maaf ini Sensei. Iya. Koneksi minasang internetnya. Menunggu. Hai. Silahkan bisa dimulai Novi Sensei. Ya gitu lagi deh.
Hai, Novi Sensei. Novi Sensei. Jaringan sepertinya ya, Bu. Iya, share screen kah? Halo Bu Novi. Hai. Iya, sepertinya sinyal ini, Pak Raka. Sinyalnya kurang bersahabat di Novi Sensei. Ya, ini keluar lagi juga. Keluar lagi, oke. Iya, Bu. Hai, Minasang, untuk materi yang sebelumnya, kemarin kita belajar tentang itu ya. Siapa? Saya pengen tanya dulu ke Minasang. Untuk minggu yang lalu kita belajar tentang gramatikal apa, bumpo apa. Ada yang masih ingat? Hai, silakan di kolom chat. Yang sudah belajar dan yang mengikuti pembelajaran sebelumnya pasti tahu materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Rukti Sensei. Hai, di hari Rabu kemarin. Ada yang masih ingat kah? Hai, silakan di chat. Jawaban bisa diketik di chat. Hai, di kolom chat. Dozo, minasan. Hai, minasan. Sudah lupakah untuk materi yang kemarin? Chotto ne, minasan. Hai, dozo. Des? Hai, des. Atsushi desu ne. Hai, des. Di bahasa percakapan, ini sering sekali dipakai minasang. Hai, hokano, yang lain. Materi apa lagi yang lain, minasang? Di pertemuan sebelumnya, kata kerja potensial. Hai, so des. Arif-san, arigatou gozaimasu. Hai, hokano, selain potensial. Hai, Sutrisna-san, arigatou. Saya hafal ya. Sutrisna ini aktif sekali di kampung bahasa. Hai. Arigatou gozaimasu, Sutrisna-san. Hai. Yang lain lagi, materinya apa di pertemuan sebelumnya? Kata kerja potensial. Apalagi? Hai. Hokano. Yang lain? Yang lain? Kita hanya belajar 2 itu saja kah? Minasan. Kita belajar banyak loh pertemuan sebelumnya. Sudah lupakah? Wasurechatta yo. Minasan. Hai. Dozo, hokano. Hokano, materi apa lagi? Minasan. Hai, Novi Sensei sudah bergabung. Hai, Novi Sensei. Hai, Mos. Novi Sensei. Dempa ga chotto ne. Hai. Hai, Novi Sensei. Itadakimasen. Hai, bagus-san. Arigatou. Hai, Novi Sensei, untuk suara masih di ini ya, masih di off kan? Hai. Novi Sensei kikoemasen ne? Koe ga. Hai. Novi Sensei, suaranya masih belum terdengar. Hai, kikoemasen. Hai, Mas. Sepertinya sinyal masih jadi masalah ya, Bu. Memang. Pada kikoemasen. Belum terdengar bagus, Novi Sensei. Ya, betul. Untuk suara. Hai. Hai, Novi Sensei. Bilang lagi ya. Oke. Sepertinya di masalah jaringan sepertinya ya. Tadi. Iya, di jaringan. Oke, masuk lagi ini. Iya, ini jaringannya unstable ini. Share screen, Novi Sensei.
Ya, sepertinya memang beliaunya ini terkendala sinyal. Minasang sumimasen ne. Hai, mosiwake arimasen, barusan tertunda sedikit. Ini mohon maaf, kesalahan ada di pihak saya. Hai, konnichiwa minasang. Hai, konnichiwa. O genki desu ka? Hai. Genki desu. Mudah-mudahan pada saat semua ya, genki desu ne. Ja, sasoku ne, kyou wa kita akan melanjutkan pembelajaran persiapan JLPT Kampung Bahasa pertemuan ke-19 untuk materi Minnan no Nihongo bab 28 dan 29 ya. Oke, oke. Perkenalkan diri dulu ya. Hai, hajime mashite. Watashi wa Novi to moshimasu. Ima Chimahi Daiichi Seimon Koukou no Nihongo no sensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mungkin itu saja ya, cukup perkenalannya. Novi sensei to yonde kudasai ne. Hai, minasan sasoku hajime mashou ya. Untuk yang pertama kita akan mulai dulu dengan materi Minnan no Nihongo bab 28 ya. Di sini mungkin di PowerPoint-nya kurang jelas mungkin ya, kecil sekali. Mana nih? Di saya begini. Oke, mari kita lihat dulu. Mudah-mudahan minasang sudah bisa membaca kanji ya. Di situ kan ada terlihat furigananya. Mungkin bisa dibaca. Di sini yang pertama, untuk di bab 28 ini ada materi tentang, yang pertama dibaca dulu ya contohnya. Ongaku o kiki nagara sokuji o shimasu. Ya. Kemudian yang kedua ada mayasa joggingu o shite imasu. Yang ketiga ada chikatetsu wa hayai shi yasui shi chikatetsu de ikimashou. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, dari bungkainya. Di sini kita lihat yang pertama itu ada penggunaan nani nagara nani mas ya, dalam bentuk mas. Jadi fungsi nagara di sini artinya adalah sambil ya. Jadi kalau kita ada dua kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pertama dan kegiatan kedua misalkan, itu kita mengartikannya dengan misalkan begini, yang tadi ya contohnya, ongaku kiki nagara shokuji o shimasu. Nah, untuk yang menjadi poin utamanya itu adalah yang kedua ya. Jadi makan sambil mendengarkan musik gitu ya. Jadi poin kegiatan yang utamanya adalah yang sokuji o shimasu. Tapi yang disambilnya adalah yang mendengarkan musiknya. Jadi yang malahan yang disimpan di belakang adalah pekerjaan yang utamanya gitu ya. Nah, di sini untuk membentuk nagara itu mungkin kalian sudah bisa membentuk atau merubah kata kerja ke dalam bentuk mas ya. Jadi dari kata kerja yang utsuru bunu mukugusu, kata kerja dasarnya dirubah ke dalam bentuk mas, kan itu bunyinya dirubah ke bunyi i dulu kan. Ichiri bini miki gisi ditambah mas. Nah, untuk ke dalam nagara itu di sini digunakan kikimas ya, mendengar. Kikimas. Masnya itu dihilangkan. Masnya dihilangkan. Jadi kiki nagara ya. Atau misalkan menonton sambil makan popcorn misalkan gitu ya. Menonton sambil makan popcorn. Jadi yang menontonnya yang mana? Yang kegiatan utamanya adalah menonton.
Yang sambilnya adalah makan popcorn. Jadi makan popcornnya disimpan di depan. Popcorn o tabemas kan ya, tabemas. Jadi tabe nagara eigao mimas gitu ya. Itu untuk yang pertama. Jadi mempunyai arti sambil gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasannya. Berikutnya adalah yang di situ ada contohnya, bisa dilihat lagi tadi. Mayasa jogging wo shiteimasu. Mayasa jogging wo shiteimasu ya. Bisa dilihat mungkin ya. Kalau saya ini agak kecil di saya ya. Oke, mayasa itu kan sudah tahu ya, itu kegiatan yang dilakukan berulang setiap pagi ya, mayasa jogging wo shiteimasu. Nah, untuk bentuk kata kerjanya itu, karena ini pola kalimatnya menggunakan teimas ya, teimas itu continue gitu ya. Jadi berlangsung berulang-ulang gitu. Jadi setiap pagi saya jogging. Nah, pembentukannya itu kata kerjanya dirubah dulu ke bentuk T. Bagaimana caranya gitu ya? Nah, coba nanti kita lihat ke yang sudah terlihat ya untuk ininya. Nah, di sini kata benda ya, kemudian bentuk T, imas ya. Contohnya di sini ada tomodachi wa BNID hataraite imas ya. Apa namanya? Ini dari kata kerjanya hataraku. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pembentukannya dari yang bentuk T ya. Bagaimana merubah kata kerja dasar ke dalam bentuk T. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kalian kan sudah bisa merubah dari bentuk kata kerja dasar ke bentuk mas tadi ya. Dari utsurubunu mukugusu menjadi ichiri bini mikigishi tambah mas ya. Sekarang untuk bentuk T masih sama ini ya. Ichiri, nah ini 3-3 biasanya ya. Yang akhirannya ichiri menjadi T ya, double T, kemudian binimi, ya kalau saya biasanya binimi ya diajarinya dulu. Nah ini mi bini nggak apa-apa lah. Pokoknya ende di sini ya, menjadi ende. Sekarang kigishi jadi beda-beda nih. Kalau ki, ite, gi, ide, si, shite gitu ya. Kalau saya dulu belajar sama sensei saya ada nyanyinya ini ya. Ada nyanyinya, jadi ichirite biniminde kiite giide sisite gitu ya. Kalau saya dulu ngapalinya gitu. Jadi di sini ada perubahannya. Kalau misalkan mau merubah ke dalam bentuk yang tadi ya kan hataraku ya. Tadi contohnya yang dilihat di PPT hataraku. Jadi akhiran ku itu kan jadi ite. Nah, dihilangkan ku-nya, diganti jadi ite. Jadi hatara ite karena ku-nya hilang ya. Hai. Ini misalkan ini ya. Contohnya bertemu, ini kan dari kata aimas ya, kata dasarnya au, aimas, jadi atte, machimas, matte, torimas, totte, ya kan, asobimas, nah ini ya, binimi, jadi ende, asonde, yomimas, yonde, sinimas, sinde, kemudian kakimas, haite, karena ku kan ya, jadi ite, yoide, kemudian sama hanasite. Ini ya, jadi ngapalinnya gitu aja. Jadi ichirite, biniminde, kiite, giide, sisite gitu ya. Dihilangkan saja gitu. Coba nah ini coba sedikit ya. Sedikit apa namanya? Renshu ya. Ini ada yang bisakah menjawabnya ya dari Ichito Oyong? Jawabannya yang mana? Kira-kira. Mungkin nomor ada minasang yang nomor 1 dulu ini ya. Ya, nomor 1 dulu. Hai,
Silakan minasang. Sambil belajar Yang membaca mungkin- kanjinya ya. Hai, dozo. Minasang boleh di unmute untuk yang bisa jawab. Hai, dozo. Ichiban, ne. Hai. Hai, ichiban, dareka? Kanji wa shiteimasu ka? Kanjinya tahu ya, minasang? Ayo, kanji apakah itu? Boleh yang mau jawab. Semangat. Hai. Imawa? Sekarang tinggal di Jepang. Hai. Imawa Nihon ni kotae wa 1, 2, 3, 4. Oh, imani nihong ni sundeimasu. Sundeimasu. Hai, Novi Sensei. Hai, barusan siapa yang kota eta? Siapa yang menjawab? Habib Sang ya? Ya, saya Habib Sang dari Dokode Benkyo shimashita ka? Dokode Benkyo shitemasu ka? SMK Mitra Industri Sensei. Mitra Industri Sensei, sugoi ne. Sugoi. Hai, Mitra Industri, SMK Mitra Industri. Sasugane. Hai. Betul ya. Kyou wa Nihon ni sunde imasu ya. Yang sang jawabannya. Hai, yoku dekimashita. Oke, yang kedua ada yang bisa? Boleh langsung dibuka ya Sensei untuk mic-nya. Hai, dozo dareka? Ko wa itsumo manga o yondeiru. Hai, Niken Sang. Dari mana Niken? SMK 8 Sensei. Bandung? Semarang? Semarang. Oh, senseinya siapa ya? Saya lupa lagi. Hai. Hai. Ii desu ne, Niken Sang. Yoku dekimashita. Ko wa itsumo manga o yondeiru. Ya, yang ichi ya jawabannya. Hai. Saigo 3番目は誰か答えますか？赤ちゃんは泣いているよ。誰かな？ Siapa ini? Namae wa? Coba sebutkan dulu yang kalau mau menjawab namanya siapa juga ya, biar. Saya Sensei. Hai. Arif Bagaimana? Ramadhani. Hai, Arif Sang. Hai, dozo. Apa itu? Soalnya dibaca dulu. Akacang wa naiteiru yo. Hai, ichi ni sang yo. Ni. Ni desu ne. Hai, ii desu ne. Yoku dekimashita. Hai, minasan wa jouzu desu ne. Mou wakimashita. Jadi dari soal 1 sampai 3 ini kondisinya berbeda-beda ya. Kalau dilihat semuanya menggunakan te imas ya, ada juga yang te iru gitu ya. Karena yang nomor 1 ini kyou wa nihon ni sundeiru. Jadi kejadian saat ini gitu, maksudnya yang sedang berlangsung gitu ya. Ini bukan berulang-ulang tapi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, yang kedua ko wa itsumo. Nah, ada kata keterangan itsumo itu berarti selalu ya. Nah, udah pasti karena berulang-ulang selalu maka menggunakan te iru juga atau te imas. Yang ketiga akacang wa naiteiru yo. Nah, ini juga sama ya. Kan kalau sedang ini juga ya. Sedang menangis gitu ya. Jadi menggunakan bentuk te iru juga. Hai, yang ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana ini ya tadi ya? Udah dua bungkei. Yang pertama adalah nangara ya. Yang kedua teimas. Itu sudah bisa dipahami? Oh ya. Nanti sebentar. Oke. Nanti saya review lagi ya. Ini yang ketiga dulu kita bahas. Yang ketiga adalah nani nani shi. Nah, di sini di contohnya mungkin bisa dilihat tadi ya. Chikatetsu wa hayai shi. Apa nih? Ya, hayai shi, yasui shi, chikatetsu de ikimashou ya. Jadi ini untuk menunjukkan kalau misalkan kita mau menyatakan suatu alasan gitu ya.
atau pendapat kita, tapi yang bagus-bagusnya gitu ya, dan itu sejajar. Kalau di ini kan udah mah ini gitu ya. Jadi kalau diartikan yang tadi Chikatetsu, tahu kan Chikatetsu apa? Subway ya. Subway itu udah mah cepet gitu ya, murah lagi. Ayo kita naik subway gitu ya. Kira-kira kalau informalnya seperti itu artinya ya. Jadi untuk menunjukkan satu juga bisa sih sebenarnya ya, satu juga bisa. Tapi kalau misalkan satu biasanya kita suka pakai kara ya. Ini karades gitu. Itu untuk menyebutkan alasan. Tapi kalau untuk menyebutkan beberapa alasan dan yang setara gitu ya. Ya itulah yang tadi saya bilang ya, kalau di bahasa informal udah mah ini lagi gitu ya. Tapi yang positifnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Hai, di bab 28 ini 3 itu saja dulu ya materinya. Coba kita lihat lagi dari yang pertama. Oh ini, nah ini tadi ya. Yang tadi. Contoh di sini ya, jadi ada kalimat 1, ada kalimat 2 ya. Biasanya nanti bisa juga di sininya menggunakan kata kerja, ada juga yang menggunakan kata sifat ya. Nah, kita lihat contohnya dulu ini nih. Nihon dewa sushi mo tabeta shi, ramen mo tabemashita gitu ya. Nah, di sini karena dia kata kerja ya, di sini dalam bentuk mashita berarti lampau ya. Dia menceritakan waktu di Jepang gitu ya. Nihon dewa saya makan sushi, juga makan ramen gitu ya. Jadi ini sih hanya menyatakan ini aja ya, kalimat kayak dan juga ini ya. Kemudian yang bawahnya daigaku ni benkyou dashi nihon ni iru shi kimi wa nihongo ga jouzu desu ne gitu ya. Kamu jago bahasa Jepang ya, soalnya belajar di universitas ini diartikannya pakai bahasa informal ya. Kamu jago bahasa Jepang ya, soalnya belajar di universitas dan juga ada di Jepang katanya ya. Daigaku ni benkyou dashi. Maksudnya di sini dia jadi kata benda ya, jadi kata benda, jadi bukan kata kerja dia. Walaupun di sini benkyou suru ya, kata kerja, tetapi dia dibendakan, makanya dia sebelum shi-nya itu menggunakan da di sini ya. Daigoku ni benkyou dashi, nihon ni iru shi, kimi wa nihongo ga jouzu desu ne, gitu ya. Hai, kemudian berikutnya kita lihat lagi. Nah, di sini yang tadi kata sensei ya, untuk menggabungkan menggunakan shi tadi ya, bumpo shi tadi itu ada yang sebelumnya menggunakan kata kerja ya, dan ada yang menggunakan kata sifat ya. Seperti kalian ketahui, kata sifat itu kan ada golongan 1 dan 2 ya. Nah, untuk kata kerja menggunakan kata kerja sebelum shi itu dia harus menggunakan kata kerja bentuk asal ya, atau bentuk dasar. Contohnya di sini kurushi ya, karena datang. Kemudian nusumu, nah ini kan karena bentuknya lampau, makanya dalam bentuk tak gitu ya, dalam bentuk tak. Ini untuk penggunaan atau perubahan bentuk tak ini saya kurang hafal ya, apakah kalian sudah mempelajarinya atau belum ya. Sama saja sih perubahannya ke dalam bentuk T tadi ya, cuma dirubah aja taknya jadi T-nya jadi tak gitu ya. Nusumu kan, nusumu itu akhirannya mu jadi enda kan. Jadi nusunda. Oke, kemudian untuk kata sifat di sini ada kata sifat na atau kata sifat golongan 2 ya. Di sini contohnya Isti sensei, misalkan contohnya ya. Isti sensei itu guru yang cantik juga ramah misalkan gitu ya. Seperti itu. Isti sensei wa shinsetsu dashi kirei na nihongo no sensei desu gitu ya.
Kemudian untuk yang golongan 1 itu dia langsung saja gitu ya. Misalkan shiroi di sini. Jadi shiroishi apa ya misalkan mochi itu udah warnanya putih gitu ya. Enak gitu. Apalagi murah misalkan gitu ya. Yaitu digabung-gabungnya pakai shi. Shiroishi, yasuishi gitu ya. Oishi tabemono desu misalkan gitu ya. Ada juga misalkan bentuknya bisa dalam bentuk negatif, jadi bukan hanya melulu positif misalkan ya. Udah mah nggak enak, mahal lagi gitu misalkan. Bisa ya. Itu juga tinggal dirubah aja, tetapi dalam bentuk kunai ya, tidak formal. Jadi bukan menggunakan negatifnya, bukan menggunakan maseng gitu ya, tapi menggunakan kunai. Ya, misalkan apa ya? Kira-kira ada yang bisa nggak? Misalkan apa? Kalau Nihongo kan udah mah bisa sih ya, udah mah susah gitu ya, misalkan apa gitu. Tapi jangan Nihongo ya, omoshiroi kalau Nihongo ya. Coba mungkin ada di antara minasang yang mau mencoba membuat contoh untuk menggabungkan beberapa alasan, misalkan kenapa menyukai sesuatu. Hai, minasang, dosa. Mungkin yang ini sensei selama kurang lebih 3 bulan minasang kan sudah belajar bahasa Jepang ya. Atau gini saja. Nihon ichi te do omoimasu ka? Minasang. Oke, bagaimana boleh. menurut kalian bahasa Jepang itu ya? Itu boleh ya sensei? Boleh sekali boleh. Hai, Ryu. Hai, Nihongo ni tsute do omoimasu ka? Menurut kalian bagaimanakah bahasa Jepang itu? Hai, dozo. Ada yang bisa? Atau penjelasan saya belum terlalu bisa dipahami kah? Hai, minasang boleh loh di chat, boleh atau langsung menjawab, boleh ya sensei? Boleh, dozo. Dicoba aja walaupun salah tidak apa-apa, nanti kita betulkan. Jadi kan kita belajar dari kesalahan. Oh, ternyata salah yang tadi harusnya begini. Enggak apa-apa. Yang penting berani ya. Silakan. Tadi ada dari Dareka, yang belum ada itu. Ya coba yang belum, dicoba aja, nggak apa-apa ya. Mungkin bisa melihat kalau misalkan ada yang punya buku, yang sudah punya buku, pegang buku minanya, coba kan di situ ada ya contoh-contohnya. Bisa ngambil dari situ mungkin. Kalau nggak mau bikin sendiri. Jembatan itu aja masih macet. Maaf bang. Siapa ini? Dare. Gimanakah itu? Ayo. Oke, misalnya gini, boleh minasang coba belajar menerjemahkan ya. Kalau begini, Novi Sensei misal saja ya, kanjinya sulit tapi sangat menarik. Kanjinya misal, sulit. Bagaimanakah? Tapi menarik gitu loh. Nah, masalahnya begini ya, bisa juga, cuma masalahnya begini, biasanya kalau pakai shi gitu, yang setara biasanya. Jadi tidak, kalau itu kan, kalau itu kan menarik, tapi kan ada tetapinya ya. Kalau misalkan pakai shi ini, biasanya dia harus setara. Kanji itu udah mah susah, misalkan ya, udah mah susah apa ya gitu. Jadi harus yang setara. Hai. Jadi minasang kita semakin tahu ya sensei. Hai. Jadi kita semakin tahu bahwa shi fungsinya adalah untuk menunjukkan beberapa kata ya sensei. Untuk menggabungkan. Setara, betul. Ya, jadi kalau tetapi tadi tidak masuk dalam ini bumpo yang ini, tetapi dia bumpo yang sebelumnya juga. Hai, muzukashi desu ga omoshiroi desu ne. Nah, kalau itu pakai yang ga atau pakai demo. Kalau itu mah masih dasar ya. Kalau kita kan sekarang sudah agak cukyu ya.
levelnya sudah menengah. Jadi biasanya kalau sudah level menengah di Jepang juga ini kadang juga suka menggunakan yang ini si ini gitu ya. Mungkin ayo ada yang bisa berani mencoba yang tadi kata saya ya Isti Sensei. Wah, udah menarik. Udah macam Nihongo lagi misalkan gitu ya. Novi Sensei wa kirei da shi. Nanika, minasan yang bisa melanjutkan? Ayo. Cantik dan ini atama ga ini. Secara kalimat betul ya. Tapi watashi wa so omoimasen ne, sore wa. Nihongo, oke. Nihongo wa nani. Misalnya gini, minasan. Nihongo itu menarik dan nanika mudah. Gitu ya, Sensei? Ya, bisa seperti itu. Hai, Nihongo de nan deshou ka, minasan? Bahasa Jepang ini menarik dan mudah. Hai, dozo. Yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Ya, mungkin masih agak ini mungkin ya bukan nggak ngerti, agak malu-malu mungkin ya mau bikin kalimatnya. Tidak mengapa ya, tidak mengapa. Yang penting bisa dipahami penjelasan saya gitu ya. Jadi kita sekarang levelnya agak naik tingkat nih gitu ya. Kemarin-kemarin di Mina 1 kita dasar. Nah, mungkin sekarang kita untuk persiapan JLPT levelnya N3, N4 antara N3 ya. N4 mungkin lah, ini kan awal-awal ya. N4 ya, Sensei, baik ya. Jadi seperti itu ya, Minasa. Mungkin kita ini kan lagi ya, back to ya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Yang pertama tadi tentang Nagara ya, Nagara. Jadi sekali lagi Nagara itu untuk menggabungkan dua kegiatan ya. Artinya itu Nagara itu sambil ya, tapi kegiatan utamanya biasanya dia ditaruh di belakang kalimat. Jadi kalau misalkan saya makan sambil nonton TV, berarti yang pelaku utamanya ini ya. Terebi o minagara banggohan o tabemashita ya. Ini bentuk di belakangnya bisa apa saja ya, bisa bentuk ta, bisa bentuk mas gitu ya. Kalau ta berarti kan past tense ya, sudah berlalu menceritakan misalkan tadi malam gitu ya. Atau tabete imas juga bisa sih ya, kegiatan yang berulang-ulang misalkan saya selalu gitu ya. Jadi kegiatan utamanya dia makan, tapi makannya itu nyambi atau sambil nonton TV. Nah, itu sebenarnya kurang baik juga ya, makan sambil nonton TV. Jadi nanti makannya nggak habis-habis ya. Kira-kira seperti itu ya untuk bab yang 28. Nani-nani nagara, nani-nani mas. Pokoknya ingatnya untuk merubah ke nagaranya itu, si kata kerja di depannya itu kan bentuk mas. Harus dihilangkan bentuk masnya itu. Jadi mi mas, mi nagara. Tabe mas, tabe nagara. Gitu ya. Apalagi kalau golongan 3 misalkan si mas si nagara gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua tadi teimas ya. Yang tadi sampai ada kuisnya itu, kalau kalian menjawab sudah bisa. Pokoknya intinya untuk suatu aktivitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Kalau di dalam bahasa Inggris ini kayak present continuous tense ya. Berulang-ulang, atau juga bisa startnya kegiatan itu di waktu lampau, misalkan watashi wa kodomo no toki misalkan itu ya, kuji ni nemashita gitu misalkan ya. Jadi saya sejak kecil tidurnya itu dari jam 9 misalkan. Nah sampai saat ini pun masih tidur jam 9 gitu. Dari dulu sampai sekarang itu menggunakan teimas gitu ya. Net teimas. Jadi begini, Sensei, jadi teimas tidak selalu sedang begitu ya, Sensei? Iya, betul. Saya bingung. Loh, teimas kan sebelumnya saya belajar sedang. Sekarang kok bisa seperti ini? Ini salah satu tambahan lagi Minasang.
bahwa ini adalah teimas tidak selalu sedang, tetapi juga bisa mempunyai makna rutinitas mungkin ya, Sensei. Betul, kontinuitas, betul. Hai. Betul. Hai. Oke. Hai, minasan, kalau yang takutnya bingung ini, Sensei. Teimas. Ya, oke. Coba saya diinikan sedikit ya, hayasanya. Saya mungkin terlalu kecepatan. Jadi, sekali lagi, kita ini sekarang sedang posisi di mempelajari materi di buku Minnan no Nihongo 2 ya. Jadi kita berpikirnya pun harus sudah lanjut. Kalau kita dulu taunya teimas itu sedang berlangsung, misalkan ima ya, ima Nihongo benkyo shiteimasu. Berarti sedang verbing lah ya, sedang belajar gitu. Nah, kalau di sini di bab 28 ini menjelaskan kegiatan yang berulang. Ini contohnya ada di sini ya. Misalkan dari mulai heao soji shimasu. Nah, yang kita tahu kan mas itu biasanya berupa baru niat lah gitu ya. Saya akan membersihkan kamar. Nah, heao soji shiteimasu ini bisa diartikan dia sedang melakukan pekerjaan bersih-bersih sedang, atau misalkan bisa juga setiap hari saya membersihkan kamar saya juga bisa menggunakan shiteimasu gitu. Watashi wa mainichi heao soji shiteimasu. Itu bisa ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang soji shimashita ya berarti sudah beres membersihkan kamarnya. Seperti itu ya. Untuk yang teimas. Nah, yang ketiga tadi yang baru saja itu yang bentuk shi tadi ya. Yang bentuk shi. Jadi merubah untuk beberapa kata beberapa alasan ya. Beberapa alasan kita misalkan mengungkapkan ya kayak tadi ya. Bahasa Jepang udah mah ya, kalau kata orang Sunda mah udah mah menarik, kemudian mudah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, sebelum berlanjut mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Hai, minasan, shitsumo ga arimasu ka? Shitsumo ga aru ka? Hai, ada pertanyaan enggak? Karena ini kita masih di pelajaran 28 29 ya, Sensei. Kita masih di 28. Ya, ini saya masih 28 dulu ya. Masih 28. Masih di 28 dulu ya. Tolong ditanyakan minasang, apakah tadi di perubahan apakah dia kata sifat, kata kerja, kata sifat ma ya, Sensei, untuk rumus shi ini tadi memang harus benar dipahami, bukan lagi bentuk formalnya tetapi bentuk yang biasa. Hai. Ya. Jadi seperti ini Sensei, misalnya tidak gitu ya, yasui misalnya murah yasui shi. Kalau tidak murah bukan yasukunai. Yasukunai shi, ne? Ya, yasukunai shi. Jadi pakai, harus dalam bentuk kunai. Betul. Jadi bentuk biasa, minasang, bukan bentuk arimaseng. Misalnya hansamu ja arimaseng shi, janayo. Bukan ya, tapi pakai bentuk yang arimaseng shi ya. Itu mungkin nggak bisa dipakai karena dia kan kalau pakai ja arimaseng masih dalam bentuk dasar ya, Sensei. Kalau kita sudah levelnya menengah kan bentuk negatif itu tidak dewa arimaseng atau ja arimaseng, tapi sudah menggunakan kunai kan. Hai, janai, kunai. Hai. Ja minasang, mudah-mudahan kalian tidak paham ya, belum paham, jadi harus bertanya gitu. Kalau sudah paham pasti tidak bertanya. Sudah, wakarimashita sudah ya. Hai, minasang. Hai, karena peserta kita ini hari ini luar biasa loh, Sensei. Hai, ada 64 masih bertahan, tadi 68, 4 ternyata terkendala sinyal. Hai, sekarang silakan untuk bertanya sebelum dilanjutkan ke pelajaran ke bab berikutnya. Hai, minasang tuh. Mau bertanya atau mau mencoba membuat kalimat juga boleh ya. Kalau misalnya gini Sensei, ini nanti kalau tidak ada yang bertanya kita tunjuk ya, karena ada di list partisipan. Coba. Boleh deh, boleh. Ini idea. Siap-siap ditulis sama ini. Wow.
Boleh, boleh. Karena dari tadi mendengarkan dengan seksama ini pertanyaannya. Mau wakarimasu ka? Mau ada wakarimasen ka? Zeng zeng wakarimasen? Kalau saya di depan kelas itu kalau belum ada jawaban dari murid saya nggak akan lanjut. Misalkan wakarimasu, minasang wakarimasu kakak, pada diem gitu ya, saya diem aja. Sampai ada jawaban bingung dari ya, murid saya Sensei? baru saya lanjut gitu. Kalau di sini kan nggak bisa. Iya. Kita lihat list partisipan. Coba Sensei mungkin ada. Hai, ada pertanyaan dari Novi Sensei. Dozo. Biar nanti minasang yang jawab. Hai. Apa ya pertanyaannya? Bukan, kalau ditodong juga nggak enak ya minasang. Ini memperhatikan semua. Apa karena? Hai. Ayo, adakah pertanyaan? Minasang. Hai. Oke. Harimasen ka? Ya oke, gini aja deh pertanyaannya, nggak usah nerjemahin atau buat kalimat deh. Misalkan kalau memang sudah paham, tolong jelasin fungsinya yang tadi deh, yang sudah dipelajari. Bumpo apa, Sensei? Yang apa? Nagara? Misalkan, oke, yang nagara dulu, sok. Hai. Oke, minasang, apakah fungsi dari bumpo atau bentuk kalimat nagara gitu ya, Sensei? Ya, ya. Hai, dozo. Yang bisa langsung jawab sudah. Hai, minasang. Mana ya? Ini ada Sutrisna ya, yang Sutrisna ini paling rajin, Sensei. Paling rajin ini. Sutrisna sang saya sampai hafal loh. So deska. Majime. Totemo majime. Majime desu ne. Hai. Mana saya ada? Pakai bahasa Indonesia aja. Terus nanti buat kalimat pakai bahasa Jepang. Boleh. Boleh. Hai, dozo. Sutrisna sang. Jadi negara itu membuat apa teh? Dua Aduh, ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kegiatan, menjelaskan dua kegiatan. Jadi dalam satu apa ya? Satu kalimat. Ya, ada satu kalimat. Hai. Contohnya misalkan saya belajar, saya duduk sambil belajar. Misalkan kalau bahasa Jepangnya berarti watashi wa nihongo benkyou shinagara suarimasu. Duduk sambil belajar. Hai, betul. Berarti sambil belajarnya benkyou shinagara. Hai, do desu yo ka, Novi Sensei? Hai, jadi Sutrisna sang. Jadi yang utamanya itu apa? Belajar ya? Belajarnya sambil, Sensei. Kegiatan utamanya belajar ya? Duduk sambil belajar bahasa Jepang. Duduk sambil belajar, tapi belajar sambil duduk. Gimana sih? Banyak belajar sambil, kalau belajar pasti duduk ya. Masa belajar berdiri? Oh, berarti belajarnya berarti harus di belakang ya? Hai, Novi Sensei. Sepertinya ini sinyal lagi. Jadi intinya kalau sambil tadi nani nagara begitu ya, sambil nani. Hai, berarti nani nagara. Hai, matte mas ne. Hai, minasang, matte kudasai ne. Novi Sensei. Hai. Belajar sambil duduk. Hai, tadi yang dimaksud Novi Sensei seperti itu. Banyak belajarnya atau duduknya begitu ya. Hai. Novi Sensei, hai mos. Hai. Novi Sensei. Ya. Hai, Novi Sensei. Hai, sudah bergabung kembali. Hai, dozo. Novi. Aduh, kalau kata orang Sunda luplep ini sinyal. Hai. Tadi kalimatnya Sutrisna seperti ini, Sensei. Sutrisna coba ulangi lagi, tadi saya hilang sejenak. Ya, Sutrisna sang moikai. Dozo. Sekali lagi untuk kalimatnya. Hai, Sensei.
Watashi wa Nihongo o benkyou shinagara suarimasu. Hai. Oke, berarti kalau yang suarimasnya di belakang, utamanya berarti kegiatan utamanya adalah duduk ya? Iya. Hai, sambil duduk. Hai, duduk sambil belajar gitu. Berarti belajarnya mungkin belajar ini Sensei, belajar apa? Tidak full serius, tapi mungkin belajar apa ya? Nanika? Belajar cara baca kanji mungkin ya sambil bersantai karena sudah mengerjakan PR atau bagaimana ya kondisinya Sensei? Ya, mungkin lebih tepatnya gimana kalau begini, saya buat bahasa Indonesianya, Sutrisna coba dibuat kalimat dalam bahasa Jepangnya ya. Hai, Misalkan membaca buku atau kegiatan utamanya adalah menunggu bis misalkan gitu ya. Menunggu bis sambil membaca buku. Kira-kira bagaimana? Menunggu bis sambil membaca buku Sensei? Ya. Hai. Menunggu bis. Menunggu itu apa bahasa Jepangnya? Machimasu. Machimasu, ya betul. Berarti dia kegiatan utamanya kan ditaruh di belakang. Sambil membaca buku Sensei. Iya. Hong o yomi nagara. Hong o yomi nagara. Basude machimasu. Hai, oke, udah betul ya. Hai, ii desu ne, yoku dekimashita. Tapi untuk partikelnya mungkin yang basu ya, basu. Tadi pakainya D ya, basu D. Kayaknya kurang tepat ya. Harusnya mungkin basu O ya. Oh iya, Sensei. Basu O. Hai. Ya. Ii desu ne. Hai. Jadi membaca buku menunggu bis itu adalah kegiatan utamanya ya, menunggu bis sambil membaca buku. Jadi Hong o yomi nagara basu o machimasu gitu ya. Seperti itu mungkin kira-kira Sutrisna-san ya. Ii desu ne yoku dekimashita. Ada yang lainnya lagi nggak? Yang bisa selain Sutrisna. Sutrisna sih emang majime ya, rajin kata Isti Sensei selalu hadir. Yang lainnya bagaimana? Hai. Minasan, kita kasih kesempatan satu lagi ya, Sensei. Ya, coba satu lagi. Coba buat contoh kalimat. Hai, nani nagara. Hai, dozo minasan. Ya, kalau sekiranya Isti Sensei sumimasen, kalau sekiranya mungkin nanti di lain kesempatan ya, ini mengingat juga waktu mungkin ya. Sekarang jam berapa sih? Ya, 14. Niji Jupung. Niji Jupung ya. Ya, jadi bisa satu-satu aja gitu ya. Kayak tadi kan Nagara udah sama Sutrisna. Sekarang yang steimas kira-kira ada nggak yang bisa? Hai, dozo steimas, teimas. Hai, minasan, kalau teimas ini lebih mudah dipahami, Sensei. Hai. Lebih mudah dipahami karena masih satu kata kerja dalam satu kalimat. Hai, dozo. Ya, betul. Hanya mungkin penggunaannya ya yang tadi itu. Fungsinya untuk apa? Coba kan ini pertanyaan dari saya ya. Yang sudah kalian pahami, ini fungsinya untuk apa? Teimas ini. Bukan yang sedang berlangsung ya. Berlangsung itu waktu itu ya. Sekarang sudah level menengah, ini masuknya fungsinya apa? Hai. Ayo selain Sutrisna siapa ya? Ini kan ada berapa? 50 lebih ya? 50 lebih. Yang berulang, Sensei. Ya, siapa Habibsa? Ya, kegiatan yang berulang-ulang. Ya, Habib ya. Ini yang jawab Habib. Hai, dari Mitra ya. Oke, kalau misalkan berulang bisa nggak buat kalimatnya Habibsa? Hai, Sensei. Watashi no tomodachi wa itsumo Nihongo o benkyou shiteimasu. Oh, hai. Itsumo ya, selalu belajar bahasa Jepang. Mungkin itsumonya bisa diganti dengan mainichi kana gitu ya. Atau
kata kerja yang lebih spesifik mungkin ya. Kalau itsumo itu kan ya memang selalu, tetapi kalau untuk disambungkan dengan tadi belajar, selalu belajar bahasa Jepang. Tidak apa-apa sih, tapi mungkin keterangan waktunya lebih spesifik itu lebih baik ya. Apakah setiap hari kah gitu ya? Atau kayak gini kan, Mayasa setiap hari saya jogging go shiteimasu. Saya selalu jogging ya. Jadi berulang setiap pagi waktunya ya. Oke, ii desu ne, yoku dekimashita. Arigatou gozaimasu. Hai, tsugi yang si ini ada yang bisa? Hai, dozo, minasan. Ada sambung, Sensei. Siapa ini? Arif? Hai, Sensei. Hai, Arif-san, dozo. Contoh kalimatnya. Watashi ga ie ni kaetta toki, ie wa yogorenai shi, dare mo inai shi, tabemono mo inai shi. Kawaisou ne. Aduh, gak tega, gak tega. Kawaisou. Hai. Katanya apa ya tadi Isti Sensei, kedengarankah? Saat saya pulang ke rumah ya, saat saya pulang ke rumah, Nanika moikai. Dari mo inaishi katanya, tabe monomo siapapun. Tidak ada siapapun. Aduh, kawaisho. Tapi intinya siapa tadi, Arif ya, sudah paham gitu ya, bahwa si itu untuk menyatakan beberapa kalimat ya, alasan juga boleh sih ya. Ini cuma dia mengungkapkan pendapat dia gitu ya. Ketika saya pulang ke rumah gitu ya, di rumah nggak ada siapapun, nggak ada makanan gitu ya. Nah, itu untuk menggabungkan beberapa kalimat jadi dalam satu kalimat. Tapi kreatif loh ini Arif ya. Contoh kalimatnya. Omoshiroi. Omoshiroi. Hai, minasan, keredai ni juhakka. Hai, ini adalah pelajaran di bab 28 ya, Sensei. Hai, ya, silakan. Hai. Dilanjutkan. Ya, baik Minasang, kayaknya dari ya perwakilan beberapa siswa tadi ya sudah mencoba dan juga sudah memahami apa fungsi ya dari masing-masing bungkei ini, pola kalimatnya ya, nagara, kemudian teima sama shi ini ya, menggabungkan. Kalau sudah paham karena jika juga ya keterbatasan waktu, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 29 ya. Kita lihat dulu di sini yang pertama hanya dua di sini ya. Hanya dua pola kalimat, yaitu madoga simat teimas ya. Nah, ini juga sama dalam bentuk teimas ya. Kemudian yang kedua denshani grafik. Datanya dulu. Klik grafik, terus nanti dia minta data. Gimana cara bikin grafiknya? Hai, Novi Sensei. Ya, mohon maaf ini aduh keluar masuk. Oke ya, suara saya sudah kedengaran lagi. Oke, yang pertama tadi adalah bentuk teimas ya. Harusnya teimas dulu tadi. Oke. Yaudah, kita yang ini dulu deh ya, te shimaimasu atau te shimaimashita. Di sini pola kalimat ini digunakan untuk kalau kita sudah menyelesaikan suatu kegiatan, ya, suatu aksi atau kegiatan. Yang kedua, fungsinya juga kalau misalkan kita mau menyatakan bahwa kita sudah terlanjur melakukan suatu kegiatan atau suatu aksi. Oke. Contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya.
Okaneo nakushite shimaimashita. Nah, ini asal kata dasarnya atau kata kerja dasarnya adalah dari nakusu ya. Nakusu. Kemudian dirubah ke dalam bentuk te. Kan itu su itu kan jadi ichirite biniminde kuite guide su site. Nah, jadi site ya. Okaneo nakushite shimaimashita. Nah, kalau yang ini dia kayak ada perasaan terlanjur menghilangkan gitu ya. Jadi merasa ada penyesalan itu menggunakan te shimaimashita. Kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan suatu kegiatan, bisa juga menggunakan te shimaimasu ya. Kalau tadi te shimaimashita itu ada kesan kita merasa menyesal ya sudah melakukan sesuatu, tapi kalau te shimaimasu itu kita sudah melakukan satu aksi atau satu kegiatan. Misalkan contohnya di sini watashi wa ashita made ni repoto o kaite shimaimasu ya. Karena bentuknya mas berarti kan akan ya. Baru niat gitu. Saya akan menyelesaikan laporan sampai besok. Madeni itu kayak batas waktu gitu ya. Made tapi ada ni-nya itu batas waktu ya. Oke, next. Kita lihat lagi. Nah, ini ya yang tadi. Jadi te shimaimasu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi akan diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Sedangkan te shimaimashita itu digunakan untuk menekankan bahwa suatu aksi atau kegiatan sudah selesai secara keseluruhan atau ya atau biasanya banyak digunakan kalau misalkan kita melakukan suatu kegiatan yang apa ya, yang di dalamnya itu ada penyesalan gitu. Coba naik lagi. Nah, ini kayaknya nggak perlu ke atas lagi. Sebentar ya, ini agak ini. Karena saya mau menjelaskan intinya dulu aja ya. Nah, ya, betul. Nah, ya ini ya. Yang teimas yang di bab 29 ini, kalau kita lihat tadi contohnya, bentar saya lihat di buku ya. Kono jido hambai kiwa kawarete imas. Kawarete imas. Nah, ada yang tahu ya? Kawareru asal katanya itu artinya rusak ya. Kawasu, kawareru. Nah, ini kalau di buku ya, kalau di buku kono jido hambai kiwa kawarete imas. Jadi menunjukkan bahwa kegiatan itu ya bisa sedang berlangsung gitu ya. Maksudnya tapi di sini mungkin bisa lebih diartikan sesaat, temporari gitu ya, sementara waktu gitu. Jadi mesin penjual otomatis itu sedang dalam keadaan rusak gitu ya, temporari. Sedangkan yang ada di PowerPoint ini ada contohnya Ringo ga yukani apa ini ochite imas. Apelnya jatuh di lantai. Ya, seperti itu kira-kira ya. Dan di sini juga ada dari mulai yang ini enggak kelihatan gimana. Nah, dari mulai tidak ini ya, tidak menyala, kemudian nyala dalam keadaan nyala gitu ya. Nah, Denkiga tsukimashita. Dia sudah menyala gitu ya. Tapi yang ini Denkiga suite imas. Nah, menggunakan teimas di sini dia dalam keadaan menyala gitu. Ngerti enggak ya? Agak susah ya. Coba ada bentuk lain enggak? Coba satu. Agak susah ya. Memang ini udah masuk cukyu sih ya, jadi agak susah. Di sini mungkin ada contohnya lagi yang teimas. Misalkan Hachijihang no densha wa kondeimasu.
Hachiji kang no densha wa, atau jangan itulah, itu mah di Jepang ya. Misalkan Jakarta de atau rush hour wa misalkan hachiji ni konde imas gitu ya. Jadi hanya sesaat, hanya pada jam rush hour aja si jalanan itu konde imas. Michiga, tadi lupa ya. Rush hour wa michiga konde imas. Maksudnya rush hour-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Michiga konde imas. Jadi aduh. Hai moshi. Hai mos. Iya, hilang tadi suaranya. Iya, keluar sendiri, ininya Zoom-nya keluar sendiri. Saya juga nggak ngerti apakah laptop sayanya atau jaringannya, saya kurang paham saya. Moshi wake arimasen. Hai, jadi yang sekarang sedang kita coba pahami adalah bentuk teimas yang lain lagi ya. Nah, saat ini bentuk teimasnya itu yang tadi saya bilang untuk menunjukkan kejadian sesaat ya. Jadi kayak misalkan kono fukuro wa yaburete imas. Misalkan gitu ya. Fukuro itu kan kantong ya. Kantongnya yaburete imas. Soek gitu ya, sobek gitu ya. Sobek. Iya, sobek. Jadi saat ini sobek gitu. Keadaannya sedang sobek. Keadaannya sobek gitu ya. Misalkan. Atau yang tadi mungkin yang pertama tadi ya, rush hour wa michiga konde imas gitu ya. Pada waktu rush hour jalanan penuh, tetapi hanya sesaat gitu. Kondisi pada waktu rush hour saja. Sekali lagi mungkin tadi hilang-hilang ya. Atau yang ketiga, kono erebe tawa koso steimas. Koso steimas. Sedang diperbaiki, sedang koso stay itu repair ya, sedang diperbaiki. Jadi suka ada tulisan tuh ya sedang diperbaiki lah pokoknya ya. ATM tidak bisa ini karena sedang rusak, misalkan itu sedang diperbaiki. Jadi bentuk teimas yang di sini adalah lain lagi dengan yang tadi ya. Jadi menunjukkan keadaan sesaat gitu. Sedang berlangsung sesaat. Oke. Next. Nah, ininya sih yang tadi ya. Nah, di sini oke. Coba. Itu dulu deh. Nah, kemudian yang tadi ya, shimaimashita, shimaima sama shimaimashita. Nah, itu ya. Misalkan kalau misalkan kita sudah mempelajari Minna no Nihongo secara keseluruhan. Ya, di sini te shimaimashita yang menunjukkan keseluruhan. Watashi wa Minna no Nihongo zenbu misalkan ya, benkyou shimaimashita. Nah, gitu ya. Berarti warimashita, sudah selesai. Jadi sudah sampai akhir kalau menggunakan te shimaimashita gitu ya. Atau yang satu lagi fungsinya adalah yang tadi itu ada bentuk penyesalan, misalkan gini. Pasokonga
koarete shimaimashita ya. Jadi si kata kerjanya dirubah ke dalam bentuk te shimaimashita. Jadi laptop rusak gitu. Nah, di situ maksudnya ada penyesalan bahwa laptop saya rusak gitu ya, oleh ada penyebab faktor lain. Yang penting saya menyesal bahwa laptop saya rusak gitu. Atau apalagi ya, misalkan Hai, Novi Sensei. Hai. Hai, mos. Novi Sensei. Sepertinya beliau ini ya, terkendala sinyal lagi. Minasang. Hai, dozo, Novi Sensei. Hai. Sensei. Ya, suaranya masih masih di off kan, Sensei? Sumimasen. Hai, dozo. Jadi di bab 29 ini sebetulnya lebih sedikit ya bungkainya daripada yang tadi di bab 28. Jadi hanya menunjukkan yang pertama teimas masih dalam bentuk teimas. Kalau kalian sudah bisa merubah kata kerja ke dalam bentuk T. Nah, tapi di sini fungsinya teimas di bab 29 itu adalah untuk menunjukkan keadaan sesaat ya. Keadaan sesaat. Bisa dilihat di contohnya tadi ya. Misalkan madoga simat teimas. Madoga simat teimas. Mado itu ini jendela ya. Jadi jendela dalam keadaan terbuka gitu ya. Jendela terbuka seperti itu. Tertutup ya, Sensei. Kemudian yang kedua yang tadi te simaimas itu ya, te simaimas dan te simaimashita. Kalau te simaimas itu ya kita baru akan berniat misalkan menyelesaikan suatu aksi atau kegiatan. Kalau te simaimashita kita sudah melakukan completed gitu, sudah melakukan seluruh aktivitas tersebut. Atau ada yang lain juga fungsinya te simaimashita ya, adalah untuk menyatakan ungkapan penyesalan. Jadi kayak tadi ya, denshani kasao wasurete shimaimashita. Hai. Saya melupakan atau saya saya menyesal gitu ya, payung tertinggal, bukan tertinggal ini. Ya pokoknya lupa aja gitu ya, payung ada di densha gitu ya. Ketinggalan di densha, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini dulu deh. Dari Minasang dulu deh, mungkin penjelasan saya mungkin ada yang masih kurang dipahami di bab 29 ini, mungkin bisa ditanyakan. Hai, Minasang, shitsumo wa arimasu ka? Ada pertanyaan kah? Yang pasti ini baru Sensei baru dua bumpo teimas yang mempunyai makna berbeda dengan bentuk teimas sebelumnya. Ya, begitu betul. Ya. Hai. Ya. Terus yang berikutnya te simaimas
dan te shimaimashita yang maknanya juga apa ya, sangat menarik karena apa tadi dikatakan Novi Sensei ini penyesalan itu loh Sensei. Ya. Itu kan te shimaimashita. Jadi untuk sekali lagi untuk te shimaimashita itu ada dua gitu ya. Yang pertama itu untuk menunjukkan mission accomplished lah ya. Jadi sudah menyelesaikan suatu kegiatan. Kayak tadi saya contohkan misalkan watashi tachi wa misalkan ya Minani Nihongo zenbu misalkan benkyou shimaimashita. Itu contohnya ya. Jadi sudah menyelesaikan mempelajari Minano Nihongo 2 misalkan. Nah, yang satu lagi te shimaimashita-nya itu adalah ada penyesalan gitu. Misalkan apa ya? Misalkan yang tadi itu doko kade misalkan gitu ya, doko kade saifu o otoshite shimaimashita. Duh, saya merasa menyesal. Saya nggak tahu apa sih menjatuhkan saifu ya, dompet, menjatuhkan dompet di mana gitu. Doko kade saifu o otoshite shimaimashita. Menjatuhkan ya, otoshite shimaimashita. Nah, itu jadi ada bentuk penyesalan di situ. Ya, kira-kira Jadi kalau sekarang kita mau mengungkapkan atau minasang ingin mengungkapkan sebuah penyesalan yang mendalam, kita sudah tahu rumusnya te shimaimashita. Kuncinya tetap di perubahan kata kerja te. Jadi harus benar-benar dikuasai ya Sensei. Tidak lagi kita harus bentuk te. Iya, betul. Misalnya mas, berarti bentuk nama shinobu. Bentuk teknya apa ya? Masih berpikir panjang berarti belum memahami betul. Karena kita sudah ada di Mina 2, harusnya sudah ada di luar kepala ya Sensei. Ya, betul. Betul Isti Sensei. Harus ya karena kita sudah masuk ke level menengah akan lebih banyak perubahan kata kerja itu di bentuk non formal ya. Bentuk dasar. Hai minasang, togo. Ada pertanyaan sebelum nanti mungkin ada beberapa latihan dari Novi Sensei tozo. Minasang. Te imas, te shimaimashita. Hai. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan mungkin ya Sensei. Nanti kita akan latihan setelah ini. Mungkin ada lagi Sensei? Ya, ada sedikit mungkin ya ini di buku Minanya. Kalau yang punya mungkin di situ ya. Ini ada penggunaan kata ikimas, kimas, dan kairimas. Ya, mungkin sudah pada tahu lah ya ini apa artinya ya dari ikimas itu pergi, kimas datang, dan kairimas itu pulang atau balik ya. Ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan, gitu ya. Ya ada di bukunya sih, tapi karena ini sudah pernah ya, mungkin nggak terlalu saya bahas lebih mendalam. Hanya mengingatkan saja bahwa ikimas, kimas, kairimas jangan sampai kebalik ya. Contoh misalkan ini ya. Gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah. Tomodachi to party e ikimasu. Nah, ini kalau kimas di sini berbeda ya dengan ikimas. Kalau ikimas itu kita dari ada tujuan gitu ya. Ke ya. Kemudian kalau yang kimas itu kan datang ya. Jadi saya datang ke party atau ke pesta bersama teman saya. Dan biasanya kalau di percakapan bahasa Jepang, biasanya kalau itu partikelnya untuk tertulis ya, tapi kalau secara lisan biasanya orang Jepang itu malah menggunakan ni gitu ya. Saya juga bingung waktu itu kenapa ni gitu ya. Jadi mereka tidak pakai mereka pakainya ni, gakko ni ikimasu, gakko ni ikimasu gitu ya. Itu kalau di secara lisan. Kalau secara tertulis, secara bumpoteki ini udah benar pakai karena kalau secara bahasa Indonesia ada tujuan gitu ya. Tapi nggak tahu kalau secara orang Jepang di lisan ya mereka menggunakan partikelnya ni. Tapi benar dua-duanya betul ya. Kemudian ya uchiye kaerimasu lah ya. Jadi ada tujuan juga dari tempat satu ke tempat yang lain, walaupun artinya juga itu kembali ya.
Oke, kemudian juga di situ di buku itu ada juga penggunaan sore, sono, so gitu ya. Sore itu artinya seperti kata tunjuk yang koso ado ya. Kore, sore, kore ya. Di sini sore itu artinya itu ya, tetapi tidak digunakan secara level yang basic ya. Misalkan sorewa, korewa, nihongo nohong des, nggak seperti itu. Tapi di sini bukan lagi kata benda ya. Iya, betul. Jadi di sini misalkan contohnya di sini ya, kareo miruto shinzoga doki doki shimasu gitu ya. Ketika melihat si dia, jantung saya berdegup, misalnya berdebar-debar. Terus untuk apa namanya? Menekankan gitu ya kalimat tersebut gitu di apa di yang digaris bawahi itu semuanya enggak diulangi lagi gitu ya, tapi dengan cukup menggunakan kata sore, sore wakit to ai des koi des katanya gitu ya, udah pasti itu mah gitu ya yang namanya cinta gitu ya. Makanya si sore ini untuk mengulang kembali kalimat yang sebelumnya yang panjang itu, kemudian di apa sih namanya, disimpulkan gitu. Jadi untuk kesimpulan gitu ya, sore wa kitto koi desu gitu ya. Kemudian untuk yang so, ini di sini biasanya kalau ditulis pakai hiragana so ya, so omoimasu yo gitu ya misalkan. So omoimasu. Misalkan kalau kita setuju ya terhadap suatu pernyataan, sore wa so omoimasu yo gitu misalkan ya. So-nya itu so untuk menekankan kembali pernyataan yang sebelumnya gitu ya. Itu juga sih sama semuanya ya. Ini hanya tambahan saja sih ya dari kalimat-kalimat yang ada di bukunya. Kemudian yang terakhir ada, ini terakhir ya. Ada lagi, ada nani ga arimashita ya. Di sini mungkin kalian sudah pernah tahu ga arimas ya. Pola kalimat ga arimas itu kan artinya menyatakan keberadaan. Ya. Tapi mungkin untuk yang di level menengah ini ga arimashita itu untuk kalau kita misalkan kita kehilangan sesuatu nih gitu ya. Tapi kemudian ketemu gitu ya. Arimashita gitu ya. Ya sama aja sih artinya ada gitu ya. Tapi mungkin adanya bukan ada yang kayak waktu kita di level dasar gitu. Di sini lebih penggunaannya kalau misalkan kita menemukan keberadaan sesuatu benda gitu ya. Ga arimashita. Nani ga arimashita. Kabang ga arimashita. Oke. Kemudian ada dokode. Di sini dapat digunakan ketika bertanya tentang suatu peristiwa atau situasi yang bukan lokasi fisik. Maksudnya gimana sih? Oke, mainichi dokode asa gohan o tabemasu ka? Mainichi dokode asa gohan o tabemasu ka? Di mana Anda makan sarapan? Makan sarapan. Di mana Anda sarapan setiap pagi gitu ya? Dokode, dokokade, dokode yaitu menanyakan tempat lah, lokasi ya. Nah. Oke, kemudian ada dokoni. Ketika menanyakan di mana ada sesuatu. Apa ini? Nggak kelihatan sebentar. Ketika menanyakan di mana ada sesuatu atau ada dua hal yang istimewa. Aru atau iru. Misalkan, kiwadoko ni arimasu ka? Stasiun ada di mana gitu ya. Seperti itu. Kira-kira. Oke, intinya sih sama aja ini Maya. Kalau misalkan lebih dijelaskan dengan yang agak rumit mungkin jadi pusing ya. Pokoknya dokode itu ya menanyakan suatu tempat ya. Mungkin perbedaannya di sini de sama ni mungkin ya intinya. Dua-duanya kan dokode sama dokoni ya. Hai, mungkin bisa dilihat nih renshu-nya. Kita langsung aja ya masuk ke renshu. Di sini ada yang bisa membaca tidak? Renshu yang nomor 1. A ya, Sensei. Renshu A. Hai. Ya, renshu A.
untuk menunjukkan bungke yang teimas. Coba. Nanti saya tanya ini fungsinya yang apa ini? Hai. Togo, minasang. Yang belum jawab, boleh jawab, minasang. Hai Dozo. Salah tidak apa-apa ya. Hai, minasang. Oh ya. Mana ya? Ada yang sedang on Sutrisna, raise hand katanya Sensei. Sensei yang nomor Sesuai. 1 ya. Nomor Ya, 1, hai, Cibang, Toso. Doa agak iteimas. Kondisi Terusin. pintunya sedang terbuka. Terusin. Kurumaga tomat teimas. Kondisi mobilnya sedang parkir atau sedang berhenti. Terus? Garasuga ware teimas. Kondisi kacanya pecah. Ya, oke. Ya, jadi fungsinya di yang Renshu E bagian 1 ini Sutrisna-sang teimasnya berfungsi untuk menyatakan kalimat apa? Baik, dalam keadaan ya. Dalam keadaan ya tadi aiteimas berarti dalam keadaan terbuka, tomateimas dalam keadaan berhenti, wareteimas dalam keadaan apa namanya? Retak ya. Pecah. Jadi kondisi saat itu ya, Sensei? Ya, betul. Kondisi pada saat itu, betul. Mau menyatakan kondisi pada saat itu. Kayak ini nih, kondisi saya saat ini sedang apa ya? Sedang apa, Sensei? Sedang duduk. Sedang duduk. Sedang mengajar ya. Osieteimas ya. Oke, good. Desu ne, yoku dekimashita, Sutrisna-san. Ini mah sudah lah ya. Udah lulus pastilah. Level berapa mau ikutan nanti? Ini ya level 3 mungkin, Sutrisna-san. Iya, kayaknya lulus lah ini. Oke, yang berikutnya nih masih teimas ya, yang kedua. Ayo, selain Sutrisna yang ini dong, yang Jose-nya mana? Yang ada lain. Jose? Yang lain. Hai. Jose? Tadi ada yang Niken, siapa ya, lagi tadi yang berani? Malu-malu. Ini ada Aura Sang. Hai, Tozo, Aura Sang. Hai, Aura kasih Sang. Oh, salah. Aura Salsabila Sang. Hai, Tozo, Aura Sang. Tozo. Kenapa malu-malu ini ya? Padahal kita belum bertatap muka langsung loh. Ini masih online. Iya loh. Masih malu-malu. Hai, ada Aisyah Sang. Tozo, Aisyah Sang. Ayo siapa dong yang ini coba dilihat yang harus gambatte loh minasang. Yang kebuka mic-nya siapa? Enggak ada. Ada Niken Sang. Hai, Tozo. Niken, mana Niken? Ayo Niken. Sekalian dites baca nih. Hiragana kanji. Ayo Niken. Niken Sang, Tozo. Yonde mite kudasai. Minasang. Masa Isti Sensei sama Novi Sensei yang baca ini, yang belajar siapa? Ayo. Atau Baraka aja gitu ya? Oh. Raka Sensei yang baca. Ya, Raka Sensei jadi murid aja deh. Malu-malu. Aduh, maafkan. Bingung Raka Sensei baca, ini bacanya apa gitu ya Raka Sensei? Oh, iki ya. Oke, aduh nggak ada yang berani nih ya. Mau soro-soro jikang des, ini kumaha. Kumaha atau baca aja. Iya, saya yang baca boleh Sensei. Ini minasang kenapa semua pemalu? Padahal Halo, Bu. ini siap ke Jepang Halo, semua ya. loh. Baca aja. Ini ada Bu, Bu. Mohon maaf, ada Siva Anissa ya dari Mitra Industri. Hai, Siva Sang. Hai, Siva Sang, doso. Kono furakua fukuro wa yaburete imasu. Sono kondisi osho shite imasu.
Anoki wa orete imasu. Hai, desu ne. Hai, yoku dekimashita ya. Hai, ada yang berani juga. Oke. Kono fukuro ya, fukuro tahu kan ya, kantong ya. Kono fukuro wa yaburete imasu. Sono kopi ki ini ya, bukan kopi ini ya, mesin kopi ya, mesin fotokopi ini ya. Koso shite imasu. Anoki wa orete imasu. Nah, ini juga sama ya. Kondisi sedang robek, kondisi sedang rusak dan apa sih? Diperbaiki ya? Ya, konsisten itu diperbaiki, repair. Ini nih orete itu apa sih? Pohon tumbang mungkin ya? Tumbang mungkin ya? Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini udah masuk shimaimashita nih. Ada? Hai, dozo, minasan. Mana semangatmu? Minasan. Semangat, gambatte ne, minasan. Hai, shoni gambarimashou. Shifa, arigatou gozaimasu, Shifa-san. Hai, dozo. Arigatou gozaimasu. Hai, hoka ni dareka yonde mite. Yonde mite kudasai. Baca lagi nggak apa-apa kan, Sensei? Oh, boleh deh daripada nggak ada. Ya? Hai, dozo. Yang lainnya masih malu-malu, Sensei. Hai. Genji mono gatari wa zenbu yonde shimaimashita. Hai. Kanji no shukudai wa mo yatte shimaimashita. Repoto wa konban kaite shimaimasu. Shirio wa Kinyobi made ni tsukutte shimaimasu. Sugoi ne. Hai. Oke, Shifa-san arigatou gozaimasu. Nah, di sini kan ada dua nih ya, shimaimashita sama shimaimasu. Mungkin ada yang masih ingat tadi fungsinya apa? Ada sedikit perbedaan ya. Coba. Ya, tadi bacanya sudah bagus ya. Genji monogatari wa zenbu yonde shimaimashita. Kanji no shukudai mo yatte shimaimashita. Sedangkan yang di bawahnya repoto, kombang. Kombang itu nanti malam ya, baru nanti malam. Kaite shimaimasu. Shirio kinyobi made ni tsukutte shimaimasu. Nah, itu walaupun mirip-mirip ya, tapi ada sedikit perbedaan. Yang satu pakai ta, yang satu enggak. Coba, kira-kira siapa yang bisa membedakan? Yonde shimaimashita, yatte shimaimashita. Hai. Minasan? Bagaimana? Bisa membedakan? Sensei, kalau dari ini contoh Renshu yang kedua itu kanji no shukudai wa mo yatte shimaimashita. Mungkin lebih mudah dipahami ini Sensei karena ada kata mo. Ya. Yatte shimaimashita. Iya, oke. Sebetulnya yang zenbu juga sama ya, bisa dipahami ya, dari situ ya. Zenbu, mo, berarti itu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu sudah completed, sudah selesai dilaksanakan gitu. Te shimaimashita. Sudah dibaca gitu. Keseluruhan ya Sensei, sudah dibaca keseluruhan, sudah dikerjakan secara keseluruhan. Sudah selesai gitu. Sedangkan yang kedua ini ya, repoto, kombang, kaite, shimaimasu. Itu apa ya? Jadi kegiatannya itu memang harus diselesaikan, tapi baru niat gitu. Baru mau gitu ya. Hai. Jadi laporan saya berniat gitu ya. Kaite baru akan menulis malam ini gitu. Tapi harus selesai gitu ya. Target diri mungkin Sensei ya. Seperti menargetkan diri sendiri. Ya, betul. Ya, target ya betul. Nah, Shirio itu kan bahan-bahan ya.
Betul. Hai. Nah, jadi bahan-bahan itu harus sudah dibuat, batas waktunya tuh sampai hari Jumat gitu. Sukute shimaimasu. Ya itu. Jadi berarti pada hari saat Jumat, iya, berarti hari Jumat harus ini ya Sensei, harus terselesaikan. Harus terselesaikan, betul. Karena tadi seperti Isti Sensei bilang target. Jadi kayak kita belajar bahasa Jepang untuk persiapan JLPT ini sampai bulan apa? Nah, target kita menyelesaikan Mina 2 itu ya coba menggunakan ini. Benkyo atau narate shimaimasu gitu ya. Te shimaimasu ya. Hai, yang terakhir, nah ini yang tadi ya, yang ada rasa penyesalan itu. Saifu otoshite shimaimashita, kemudian denwa bango machigaete shimaimashita, kemudian pasokong ga kowarete shimaimashita. Mungkin ada yang bisa membuat kalimat tersendiri yang apa ya? Kita mengungkapkan sesuatu tetapi ada rasa penyesalannya gitu. Ya, ini yang terakhir ya. Nanti kalau misalkan sebelum ditutup ada pertanyaan, mangga diperbolehkan dozo ya. Silakan. Ada yang bisa membuat ini dulu? Satu atau dua siswa? Satu kalimat ya, Sensei? Ya, satu kalimat saja yang ini. Shimaimashita menunjukkan rasa penyesalan. Hai, minasang. Dozo. Ya, hai. Hai, minasang. Mungkin mau buat kalimat seperti ini, Sensei minasang, tapi malu sekali. Saya telah putus dari pacar, mungkin begitu, Sensei. Nangis 2 minggu, tidak mau makan, tidak mau minum. Oke, boleh. Kareshi. Kareshi. Ya, kalau yang perempuan kareshi mungkin ya. Kalau yang kanojo ya. Kanojo ni apa ya, broke up itu? Ini agak susah, Sensei, kata ini. Ya, kalau rikong itu kan pisah ya, Sensei, pisah setelah pernikahan itu ya. Itu mah untuk yang sudah menikah mungkin ya cocoknya. Rikong stay. Apa ya, break up gitu ya. Break up. Putus ya. Itu kalau menyesal ya, Sensei, kalau misalnya tidak menyesal ya tidak perlu pakai shimaimashita. Iya, langsung aja masta gitu ya. Iya. Kalau tidak menyesal putusnya ya jangan. Saya putus dengan dia ya udah pakai mas aja atau tak, bentuk tak aja. Tapi kalau pakai ya shimaimasu, te shimau kayaknya kalau kita pelajari dulu itu te shimau. Ya itu Sensei. Untuk ada. Hai, dozo. Mau coba bikin kalimat lagi. Siapa nih? Sutrisna Sang ya? Oke. Sensei, kalau pacar perempuan tuh kare ya? Kanojo. Wakareru. Putus itu wakareru. Pisah ya? Enggak, nah kalau misalkan pacar perempuan kanojo berarti ya? Kanojo. Ya, betul. Kanojono deng wabango wasurete shimaimashita. So desu ka? Oke. Kawaiso. Kok bisa lupa nomor HP-nya? Kanojo. Mungkin baru kenalan. Belum jadi kanojo. Kanojo no denwa bango wasurete shimaimashita. Coba banggo atau banggoga ya? Tadi apa, Sutrisna Sang? Banggo Tadi ya? banggo. Soalnya kata benda sama kata kerjakan. Mau ikai. Kayaknya. Coba ulangi lagi, Sutrisna Sang. Kanojono denwa bango. Bango wasurete shimaimashita. Wasurete, ya benar. Hai, sekai desu ya, betul. Banggo ya. Ini kalimatnya sangat menarik ya, Sensei. Kalimatnya menarik sekali ya. Karena baru kenalan, terus dia lupa mencatat di mana, hilang lah. Jadi wasurete shimaimashita. Shimaimashita. Hai, minasang, ima shitsumon ga attara. Jika ada pertanyaan silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit ya.
bagus. Ya. Minasang? Iya, ini ya 2 ini sih, tapi mungkin sudah paham kalau semua. ini, iya coba kalau misal ada sedikit lagi waktu lah ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai 2 bungkei ini ya, Teh Imas yang tadi keadaan sedang, atau apa ya, yang Teh Imas kondisi saat ini, atau yang Teh Shimaimashita. Silahkan sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sih kalian belum paham betul, jadi kalian bisa mencari tahu sendiri gitu ya. Sebetulnya cari-cari di internet juga banyak tuh ya yang penjelasannya mungkin lebih bagus dari saya, atau apa namanya materi-materi di Google juga banyak sih ya kalau mau belajar sendiri juga untuk lebih paham lagi. Tapi mumpung ini ya, biasanya kalau langsung itu suka langsung terekam gitu ya. Silahkan. Sampai jam berapa Sensei? Mohon maaf. Sanjimade. Sanjimade ya. Oke. Satu lagi ini Minasang, tadi kan Novi Sensei menyampaikan tentang so. Ini sering sekali dipakai ya Sensei di kaiwa no toki. Shimasu, omoimasu. So itu kayak seperti ini ya Sensei, pengganti hai gitu ya. Hai. Kalau hai kan biasa ya Sensei, tapi kalau iya, kalau hai itu kan terlalu formal ya. Iya, kita juga pada saat berbicara itu kan harus tahu ya pada saat kondisi formalkah atau informalkah gitu ya. Kalau kita berbicara dengan teman kita ya nggak usah selalu hai, enggak. Kecuali dengan Sensei ya. Kalau dengan teman kita udah aja so ne, so desho, so shimasu, omoimasu. Hai. So yo gitu ya. Jadi Minasang kalau nanti belajar percakapan tidak selalu hai ya, kita sudah mengenal kata so, boleh nanti so digunakan seperti itu. So desu ne. So desu ne. So desu ka? So desu ka? Jawabannya so lagi. Judulnya so hari ini. So desu ka? So desu yo. So. Hai, Minasang di pelajaran 2829 ini semakin menekankan bahwa memang kita harus ini tidak hanya bisa menyampaikan atau berbicara secara formal, tetapi di sini kita sudah mengarah bicara ke ini ya, Sensei, ke bahasa yang biasa. Hai. Iya, betul. Teman akrab, dengan apa ya, sahabat, kita sudah bisa berbicara dengan pola-pola yang nanti akan ditambahkan lagi di bab-bab berikutnya. Jadi, tolong Minasang tidak melewatkan setiap waktu untuk kita belajar di Kampung Bahasa. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu, Sensei. Hari Rabu. Nanti masih Novi Sensei ya, hari Rabu ya? Kayaknya SMK 1 sudah selesai ya, Sensei. Kemarin ya? Senin, Rabu minggu lalu sama Senin. Ya, minggu hari Rabu besok mungkin dari Sensei sekolah yang lain ya mungkin. Hai, oke. Ya, Novi Sensei, hontou ni arigatou gozaimashita. Sama desa Minasang goseicho arigatou gozaimashita ya. Sekali lagi mohon mudah-mudahan saya kalian itu belum terlalu paham gitu ya dengan belum mengerti betul dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kalian penasaran gitu. Yang tadi saya belum paham nih gitu. Jadi banyak pertanyaan yang ingin dicari ininya, solusinya atau jawabannya dengan mencari-cari sumber informasi dari yang lain gitu ya. Dari senseinya sendiri atau dari internet juga banyak ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi Minasang goseicho arigatou gozaimashita. Isti sensei mo shikari sama deshita. Arigatou gozaimashita. Novi Sensei, shikari sama deshita. Hai. Minasang, insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu ya. Dan untuk tugasnya nanti boleh Novi Sensei di-share di grup Kampung Bahasa Telegram. Minasang menunggu. Dan juga mohon maaf,
mungkin dalam mendampingi Novi Sensei ada yang kurang berkenan ya, minasang, dan terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada host luar biasa kita, Pak Raka. Silakan. Ayo, Cukare sama Desta. Terima kasih Bu. Cukare sama Desta. Isti selaku moderator dan Bu Novi selaku presenter. Terima kasih telah hadir ya pada hari ini, pemaparan hari ini. Walaupun hari ini sepertinya pada kurangnya nih semangatnya. Kayaknya masih pada ke bawah liburan ya. Iya. Gara-gara libur Masih panjang kemarin. Holiday Yasumi vibes ya. Iya, jadi mungkin materi yang dipaparkan sama Bu Novi semoga menjadi ini ya, menjadi ilmu buat semuanya ya kan, bisa dipelajari lagi nanti di rumah untuk mempersiapkan untuk tes M5 di bulan Juli ya, kalau tidak salah ya. Jadi tetap suaranya Pak Raka hilang. Oh ya, halo Bu, tes. Halo. Pak Raka. Iya, Ya, ada ada ya. Ada ya. Ada. Ya, semoga ilmu yang dipaparkan oleh Bu Novi nanti bisa bermanfaat ya buat semuanya, dan juga nanti bisa dipelajari juga di rumah oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kita masih ada waktu sampai bulan Juni ya untuk belajar di Kampung Bahasa Jepang. Jadi mohon partisipasinya, mohon tanggapannya. Jadi kita tahu potensinya, baru tadi Sutrisna aja ya tadi ya yang kelihatan sangat aktif gitu. Dan ini sama Bagas ya tadi. Sama ya Siva tadi kalau tidak salah. Iya betul. Oh iya. Ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya mohon semangatnya lebih semangat lagi. Mungkin kalau hari ini kita maklumi lah karena mungkin masih libur ya, masih terbawa suasana libur. Nah nanti diharapkan nanti di hari Rabu. Tapi yang semangat ini pematerinya loh. Iya, yang semangat pematerinya sama moderatornya. Iya ini, aduh walaupun ini sinyalnya terganggu sinyal ini, aduh mohon maaf sekali. Tidak apa-apa Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi kita ketemu lagi ya di hari Rabu. Hari Rabu kita pertemuan ke-20 berarti. Nanti yang nggak akan memaparkan itu insya Allah Bu Armi. Kemarin sudah oke. Bu Armi Susanti dari SMKN 1 Batam. Jadi nanti teman-teman semua mohon kehadirannya lagi. Kita ketemu lagi dari Rabu. Dan terima kasih Bu Novi atas pemaparannya, Bu Isti atas pendampingannya ya sebagai moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon diisi ya Google Form-nya di kolom chat, sudah di-share. Nanti juga tolong share ke teman-temannya bagi yang tadi sempat nggak terkendala jaringan atau belum bisa masuk lagi, jadi mohon di-share. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raka. Terima kasih Isti Sensei. Terima kasih Bu semua. Teman-teman terima kasih. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih. Isu nih gambarimashou. Anak-anak. Hai. Gambarimashou.